Ahoy, Gopras. Day 24 out of 365. Waktu gue lagi duduk di kantin kampus, terus kepikiran, kok snack yang gue makan di sini rasanya familiar, tapi ada label bahan tambahan yang gue nggak pernah lihat di Indo gitu. Gue jadi mikir, ini aman gak sih? Jadi gini, kalau lo tinggal di Amerika, lo punya chances gede tiap hari kepapar bahan kimia berbahaya. Dan itu legal. Sistem regulasi di sini namanya TSCA, udah ada dari tahun 1976. Masalahnya, waktu itu mereka langsung masukin lebih dari 62.000 bahan kimia tanpa dites. Sekarang total ada 84.000 yang didaftar. Tapi EPA baru serius uji sekitar 200 doang. Jadi basically, sebagian besar bahan kimia di sekitar kita nggak pernah benar-benar dites. Beda sama Eropa, mereka punya REACH, sistem yang prinsipnya kebalik. Semua bahan kimia harus dibuktiin dulu nih, aman pakai nih, sebelum boleh dipasarin. Hasilnya jelas, di industri kosmetik, Uni Eropa udah larang 1.300 lebih bahan kimia. Sementara AS cuma 11. Itu gap yang gila banget. Kalau dilihat dari produk sehari-hari seperti makanan, bahan kayak potasium bromate dan BHA atau BHT dilarang di EU, tapi masih ada di roti dan snack di sini. Dan untuk plastik, EU batasi BPA secara ketat, tapi di Amerika masih dipakai, ya kecuali di botol bayi. Bahkan soal pestisida, EU udah stop pakai chlorpyrifos karena bahaya buat perkembangan otak anak. Tapi di Amerika Serikat masih dipakai di pertanian besar. Terus yang paling ngeri adalah PFAS atau Forever Chemicals. Zat ini ada di panci anti lengket, baju anti air, bahkan air minum. Masalahnya nih ya, zat ini tuh nggak bisa hilang dari tubuh. Dan efeknya itu bisa ganggu hormon, bikin kanker, masalah liver, sampai infertilitas. Dan regulasi di sini sering banget gagal. Gara-gara lobby industri kimia yang kuat banget di sini. Menurut analisis Guardian, industri PFAS aja ngeluarin lebih dari 61 juta US dollar buat lobby politik di tahun 2019 sampai 2020 supaya aturan ketatnya nggak jadi berlaku. Jadi kebayangkan pusingnya kenapa banyak orang bilang kalau tinggal di Amerika kita kayak jadi kelinci percobaan industri kimia gitu. Di Eropa jauh lebih ketat, tapi di sini regulasi sering kalah sama kepentingan bisnis. Gue nggak bilang ya semua produk di sini berbahaya, tapi jelas banget sistemnya bikin kesehatan masyarakat nomor 2 setelah profit. Ya buat gue pribadi ini reminder kalau isu bisnis dan teknologi nggak pernah lepas dari isu sosial. Karena ujung-ujungnya siapa yang ngatur regulasi itu yang menentukan apa yang masuk ke tubuh kita tiap hari. Gimana menurut lo? Apakah harusnya Amerika ngikutin standar Eropa atau tetap kasih industri jalan bebas hambatan nih? Gua Pras, sampai ketemu lagi. Keep thinking, stay curious. See you tomorrow. Bye-bye.